Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Molly Amanda Putri sebagai host di acara podcast SMP Negeri 1 Matan Hilir Utara. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber Ketua OSIS SMP Negeri 1 Matan Hilir Utara periode 2023-2024. Nah Kak, bisa kenalin diri kakak ke teman-teman yang ada di rumah Kak? Boleh. Halo semuanya. Untuk yang sering menonton video di YouTube SMP Negeri 1 Matan Hilir Utara, pastinya tidak asing dengan saya. Nah, bagi teman-teman yang baru menonton video YouTube yang ini, perkenalkan nama saya Sesa Dinati dari kelas 9C. Oke. Nah, hari ini apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Nah, kakak kan sebagai ketua OSIS Kak. Nah, kenapa sih kakak tuh mau join ke OSIS? Apalagi kakak kan sebagai ketua OSIS Kak. Waktu kelas 7 di semester 1 itu, saya diajak beberapa guru untuk mendaftar sebagai wakil ketua OSIS. Karena waktu itu masih kelas 7 kan. Nah, untuk ketua OSISnya itu dari kelas 8. Waktu itu saya mencalon jadi paslon nomor 1. Tetapi kalah dengan Kak Riani. Nah, jadi saya waktu itu menjadi sekretaris. Lalu di kelas 8, saya tiba-tiba disuruh sama adik kelas lagi untuk mencalon kembali sebagai ketua OSIS. Sebenarnya saya tidak mau, cuman karena banyaknya dukungan dari adik-adik kelas, dari kawan-kawan juga banyak, jadi saya punya motivasi buat mencoba lagi. Alhamdulillah waktu itu menang. Nah, dari situ. Nah Kak, menjadi anggota OSIS itu kan sibuk Kak, apalagi ketua OSIS. Nah, bagaimana kakak tuh mengelola waktu dengan kegiatan OSIS, dengan tugas-tugas yang ada di sekolah, dan dengan ekskul yang kakak ikuti? Tentunya dari awal sudah dipikirkan terlebih dahulu bagaimana cara kita membagi waktu agar tidak bertabrakan dan tanggung jawab kita terpenuhi. Nah, itu tuh sebenarnya harus dipikirkan dari awal bagi semua orang kan. Ketika dia mau memasuki satu organisasi, dia harus menerima sebab dan akibatnya. Dan harus mempertahankan tanggung jawabnya. Nah, maka dari itu sebelum saya mendaftar atau mencalonkan diri sebagai ketua OSIS itu, pastinya saya sudah menjadwalkan, atau bukan menjadwalkan sih, tetap membagi waktu kan, apalagi mengikuti beberapa ekskul, termasuk podcast kan. Nah, itu. Nah Kak, apa hambatan kakak selama di OSIS Kak? Hambatannya banyak sih, terutama dalam mengajak teman-teman yang bukan OSIS untuk menjaga lingkungan sekolah. Nah, itu tuh paling susah, apalagi untuk mematuhi peraturan sekolah. Terus untuk mengayomi teman-teman yang OSIS agar selalu meningkatkan solidaritas. Soalnya biasanya tuh kan suka membuat circle-circle gitu kan. Nah, saya tuh maunya tuh kita semua tuh harus sama gitu, Mbak. Nah Kak, tadi kan kakak ada bilang kalau kakak ada ikut ekskul podcast juga Kak. Nah, bagaimana cerita kakak tuh dari awal bisa tertarik ke ekskul podcast nih Kak? Oh, ya awalnya tuh waktu waktu itu setiap hari Jumat diadakan peminatan. Nah, peminatan itu ada 10 kalau nggak salah waktu itu. Kita tuh disuruh pilih salah satu peminatan yang kita sukai. Waktu itu yang pertama saya pilih matematika. Nah, di matematika menurut saya tuh emang asik. Cuman saya nih pengen cari yang lebih unik, lebih baru, yang sesuai dengan saya gitu, Bah. Sesuai dengan hobi saya juga. Jadi waktu itu saya melihat anak-anak peminatan podcast ini kayaknya seru. Nah, saya coba join waktu itu, coba masuk ke podcast. Nah, akhirnya tuh bisa menetap, bisa melekat dengan podcast.
dari situ saya menjadi caster di podcast SMP Negeri 1 Matan Hilir Utara. Nah Kak, saya kan baru pertama kali jadi caster di sini Kak. Bolehlah Kak bagi tips cara pede depan kamera Kak? Oh, cara tips pede di depan kamera. Dimulai dari kebiasaan sih sebenarnya. Kita tuh harus melatih diri, kepercayaan diri. Kalau nggak dilatih, nggak mungkin bisa. Jadi Molly kalau misalnya di rumah tuh sering-sering misalnya di mana-mana pun, misalnya ada pulpen itu Molly deskripsikan atau Molly tanya-tanya, misalnya pulpen ini mereknya apa, belinya di mana. Nah, terus kalau lihat cermin tuh boleh gak ngomong-ngomong sendiri, menanya-nanyakan diri sendiri, kabarnya apa hari ini. Nah, itu termasuk melatih kepercayaan diri juga, biar bisa ngomong sama orang lain. Ataupun bikin video-video seakan-akan tuh kita nge-vlog lah. Nah, gitu lah. Selama menjadi caster Kak, episode berapa sih Kak yang menurut Kakak paling berkesan? Episode yang paling berkesan itu episode 16 bersama Pak Ahmad Yanuar, guru matematika dari SMA 3 Ketapang. Kenapa sih Kak episode itu yang paling berkesan? Episode itu berkesan karena waktu itu pas sebelum wawancara Pak Yanuar, dia tuh menjadi narasumber di SMP kita dalam acara IHT, in-house training. Nah, waktu itu di dalam ruangan pas podcast itu tidak hanya Pak Yanuar ternyata yang menjadi narasumber, guru-guru yang lain pun ikut nonton. Jadi gimana ya, rasanya tuh grogi dikit lah, sampai banyak cut-cutnya, sampai lupa-lupa pertanyaannya. Nah, itulah. Nah Kak, pembahasan terakhir nih Kak. Kak kan kemarin udah selesai ujian nih Kak. Nah gimana rasanya Kak? Rasanya lumayan puas. Nah semoga lulus ya Kak. Amin. Nah menurut Kakak tuh mata pelajaran apa Kak yang paling susah pas ujian tuh Kak? Mata pelajaran yang susah nggak ada sih menurut saya. Kalau misalnya kita benar-benar mau belajar, insya Allah pelajaran apapun nggak bakalan susah. Nah Kak bagi dong Kak tips buat belajar efektif versi Kak Sesa. Malam sebelum ujian atau seminggu sebelum ujian itu pastinya merangkum materi-materi yang udah dipelajari. Itu tuh pastinya bakalan bisa nyangkut di otak kita dengan cepat karena kita bisa menulisnya, tulisan kita jadi bagus. Yang kedua, kita bisa membacanya karena kan merangkum itu pasti membaca kan. Nah, terus yang ketiga pasti ada sedikit kata-kata yang nyangkut di otak kita. Nah, dari itu pasti kita mudah untuk memahami materi-materi pelajaran tersebut. Nah Kak, setelah lulus ini Kakak mau lanjut kemana nih Kak? Setelah lulus ini, insya Allah ke SMK Negeri 1 Sukadana. Nah Kak, kenapa sih Kak Kakak mau lanjut ke sekolah tersebut Kak? Sekolah itu termasuk sekolah impian saya dari SD. Nah, makanya sampai sekarang pun lihat sekolah lain nggak tertarik. Tetap mau ke tujuan pertama saya. Nah Kak, kita kan udah di penghujung acara nih Kak. Ada nggak sih Kak pesan-pesan untuk adik kelas Kakak yang di rumah, khususnya adik kelas Kakak yang di SMP 1 Matan Hilir Utara? Pesan dan kesan untuk adik-adik kelas, yang pertama tetap semangat belajarnya, semoga bisa meraih cita-cita yang diimpikan. Selanjutnya tetap jaga lingkungan sekolah, nama baik sekolah, tetap jaga attitude, sikap sopan santun terhadap sesama, terhadap orang yang lebih tua. Kurangi main HP-nya karena masa muda itu seharusnya lebih dibanyakan untuk mencari ilmu. Nah, selanjutnya untuk adik-adik yang akan melanjutkan podcast SMP Negeri 1 Matan Hilir Utara, semoga kedepannya semakin sukses, semakin berjaya, semakin berkembang, semuanya doa yang terbaik. Nah Kak, satu kata dong untuk SMP Negeri 1 Matan Hilir Utara. Baik. Nah, kenapa baik Kak? Karena sesuatu yang baik itu berawalan dari kata-kata. Nah, saya berharap semoga SMP ini selalu baik ke depannya sampai nanti. Amin. Amin.
Nah, itu tadi wawancara kita dengan Kak Sesa. Semoga sukses terus ya, Kak. Ya, Molly pun semoga sukses terus ya. Amin. Nah, cukup sekian acara podcast kita kali ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.